Baik, kita mulai tentang mimpi basah. Mimpi basah. Ya, yang cowok-cowok mungkin sudah mulai mengalami yang namanya mimpi basah. Mungkin yang cewek ngapain Bu? Mimpi ngompol. Ya, identiknya mimpi basah itu seperti ngompol. Karena memang artinya mimpi basah itu keluarnya cairan sperma ketika tidur. Ingat, yang keluar adalah cairan sperma, bukan air pipis. Jadi kalau kita mau cek, itu cairannya lebih lekat. Yang cowok nggak usah malu, nggak usah senyum-senyum. Karena ini kita belajar tentang pendidikan seksualitas. Samakan sinyal. Ibu Yuni mau menjelaskan tentang proses mimpi basah. Yang pertama, testis. Testis yang kalian bisa bilang, tapi nggak boleh ya kalau udah dapat penjelasan pendidikan seksualitas. Testis itu kayak, aduh telurku, kanan dan kiri itu ya. Sekarang sudah tahu namanya testis, tidak boleh menyebut namanya telur lagi. Testis itu memproduksi sperma tiap hari. Spermanya ditampung. Saat penuh terjadi ejakulasi. Ejakulasi itu tidak harus terjadi penyemprotan sperma. Oke. Kalau dilakukan secara tidak sadar, waktu tidur mungkin mimpi ketemu dengan perempuan yang gitu ya. Aduh kok dia cantik, atau misalnya ada cewek senyum sama dia, tiba-tiba dia ngerasa aduh kok bangun-bangun kok basah. Nah, itu mimpi basah. Tetapi kalau dilakukan secara sengaja, itu namanya masturbasi. Apa? Masturbasi. Nah, kalau masturbasi, akibatnya apa? Karena dipaksa, dia mencari kenikmatan. Nih, tentang otak yang tadi, otomatis dia akan nagih, nagih, nagih. Kayak narkoba. Enak kok. Kayak kamu makan sesuatu yang enak, sambel, cabe gitu ya. Itu pedas, tapi ada orang bilang, kapok Lombok. Mulai lagi karena ngerasa enak di lidah, tapi di perut nggak kuat. Nah, sama juga seperti itu. Yang namanya masturbasi itu disengaja dan mengakibatkan ketagihan. Paham ya? Jelas ya? Kalau ada yang belum paham tentang mimpi basah, bisa kok japri. Ya, nih ada pernyataan tentang mimpi basah. Yang pertama benar. Semua laki-laki akan mengalami mimpi basah ketika pubertas. Mungkin ada yang sadar, ada yang enggak. Tiba-tiba loh, kok sedikit atau banyak itu namanya mimpi basah. Itu tanda kalian secara fisik sudah siap menjadi papa. Jadi papa. Ya iya, karena secara fisik kamu sudah siap untuk memproduksi, bisa membuat anak. Nah, kalau ini yang tadi Bu Yuni bilang, kalau ereksi atau penis dalam keadaan menegang, itu nggak harus menyemprotkan sperma atau ejakulasi. Kenapa? Lah ini yang Bu Yuni jelaskan sebelumnya, jangan masukkan temanmu ke dalam pencobaan. Loh kenapa jangan masukkan ke dalam pencobaan? Kalau yang cewek-cewek nggak tahu, ereksi itu penisnya menegang. Itu kalau ini tidak bisa turun dengan emosinya atau pikirannya dengan yang baik, maka yang terjadi apa? Itu menahan sakit amat sangat. Ya. Tapi ingat anak-anak, tidak perlu langsung ke kamar mandi terus dikeluarkan. No, ya. Nggak perlu tertawa karena kita sedang belajar pendidikan seksualitas. Nih, Bu, kalau nggak mimpi basah gimana? Aku nggak ngerasa. Ada sedikit atau banyak itu mengalami mimpi basah. Tapi kalau misalnya aku nggak ngalamin, aku berarti nggak normal dong, nggak bisa punya anak. Tidak, ya. Ini tidak artinya kamu tidak punya anak, tidak. Tiap orang ngalaminnya beda-beda. Secara umum Bu Yuni jelaskan seperti nah, kalau nggak mimpi basah Bu atau nggak keluar, nanti takut penisku meledak, aku nggak sehat. Salah besar, terot. Terus kalau penisku pengen besar, pengen panjang itu bisa nggak Bu ditarik-tarik? Salah, terot.
Dr. Boyke sendiri yang ahli seksologi menjelaskan bahwa ya penis yang diciptakan Tuhan sesuai ukurannya itu yang terbaik. Kalau yang besar-besar itu belum tentu nanti akan sehat. Maka nggak usah diapa-apain ya sudah. Tapi kalau kamu merasa ada yang nggak pas dengan milik pribadi, tidak perlu kemudian kamu datang ke aplikasi dasar kesehatan. Ya. Bu, yang mimpi basah hanya anak nakal. Enggak lah, dari awal lagi ya. Oke, semoga sini udah jelas. Baik, tadi kita udah ngobrolin tentang cowok, sekarang tentang cewek. Kalau cewek mengalami masa pubernya dengan menstruasi. Menstruasi itu apa? Pelepasan darah dan ini rahim, kemudian ke vagina. Ini kayak kita. Makanya kalau menstruasi rasanya sakit. Cowok-cowok kamu harus tahu ini loh cowok-cowok. Kenapa? Suatu ketika kamu akan menikah. Yang tidak menikah, ingin hidup selibat, ya sudah. Tapi menikah dengan perempuan ya cowok-cowok ya. Ingat ya, Bu Yuni udah jelasin. Jenis kelamin hanya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Di luar dari itu, oke. Nah, pertamanya, ibaratnya kalau ada yang mau bobo dikasih bantalan supaya empuk, nggak kemana-mana gitu ya. Logikanya seperti itu ya. Terus karena tidak dibuahin ini sel telurnya ya, maka dia akan terlepas. Kalau terlepas luruh seperti ini, ya makanya kok sakit. Ingat loh, sakitnya bukan di sini, di perut, bukan, tetapi di bagian bawah puser atau pusat. Jadi di perutmu itu kan ada kayak buletan itu. Nah, taruh genggaman, cewek lo ya, cowok nggak usah karena ini milik cewek. Genggaman tanganmu, kepalkan tanganmu di bagian bawah pusatmu. Disitulah letak rahimmu berada. Luar biasa sekali ya Tuhan itu ya. Nah, di sini Bu Yuni akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Kenapa, Bu? Ya, supaya kalian tahu, bisa menghitung. Jadi siapkan pembalut buat yang cewek. Jadi nggak bingung, aduh kok udah tembus tiba-tiba. Nah, ini nggak bijak banget. Walaupun misalnya setiap hari kamu bisa membawa pembalut, ya nggak apa-apa. Nah, menstruasi yang normal itu 28 hari. Emang ada berapa menstruasi? Ada 3 jenis menstruasi. Yang pertama, menstruasi jangka pendek. 1 bulan bisa kena 2 kali. Jadi seminggu, terus 2 minggu, stop 2 minggu, menstruasi lagi. Capek ya, tapi memang ada orang-orang yang gennya seperti ini. Lalu yang kedua, siklus normal 28 sampai 30 hari. Ya. Yang ketiga, siklus jangka panjang. Sekitar 2 bulan atau 3 bulan baru dapat. Normal nggak sih Bu? Coba dicek ke dokter ya. Bu Yuni nggak bisa memastikan itu normal atau enggak. Soalnya dokter yang tahu. Oke? Paham ya? Nah, Bu Yuni mau menjelaskan tentang siklus 28 atau 30 hari. Hari pertama mungkin nggak semerah ini. Hanya bercak-bercak saja. Nah, lalu ketika hari kedua biasanya lagi banter-banternya ya, lancar-lancarnya, deras-derasnya darah mens. Hari ketiga mulai berkurang, keempat, kelima, ada yang sampai 7 hari ya. Nah, intinya 5 sampai 7 hari kamu menstruasi, hari berikutnya ada waktu namanya 3 hari, ini kamu masa kering, tidak subur ya. Dan ini kemudian kamu merasa, lega akhirnya aku selesai juga. Tetapi hari keempat atau hari kelima tiba-tiba, loh kok aku keputih rahim, di mana kamu dikatakan yang perempuan ya, masuk masa subur. Puncak-puncaknya ayo dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari alias 1 minggu. Nah, kalau perempuan sudah mengalami menstruasi, secara fisik
kalian bisa siap menjadi seorang mama. Aduh Bu, aku belum siap. Makanya hati-hati dalam bergaul, hati-hati siapa temanmu, oke? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, ya. Ingat, di sinilah. Lalu ini warning, ini masa biasa lagi, mulai dibentuk lagi sel telurnya, lihat ada bulat-bulatan. Nah, begitu, ya. Jadi kalau ada yang nggak paham bisa japri ke Bu Yuni. Oke? Nih ada yang pernyataan tentang menstruasi. Yang haid adalah perempuan kotor. Tetot. Semua orang kalau misalnya normal mengalami menstruasi. Bahkan ada yang belum menstruasi aja bertanya-tanya, apakah aku normal? Oh, lihat lagi, tanya mamamu, mensnya kapan? Kalau SMA ya udah, mungkin gennya seperti itu. Terus selama haid nggak boleh cuci rambut, terot. Apa hubungannya rambut sama rahim? Jauh kali ya. Terus sama haid jangan olahraga. Justru ketika olahraga itu memperlancar peredaran darahmu sehingga haidnya akan normal. Nggak boleh makan yang asam, nggak boleh minum yang dingin. Enggak. Kalau misalnya nggak siap habis olahraga minum dingin, kram. Bukan karena menstruasinya, tetapi karena jelas ya. Paham ya? Kenapa? Ingat loh, ketika kita hadir di dunia ini, kita sudah melalui proses, proses yang penuh dengan keajaiban, proses yang luar biasa. Hanya ada satu sel sperma membuahi satu sel telur. Loh Bu, kalau ingat ya, sel sperma itu banyak. Nah, tubuh kita membantu melakukan hal-hal mengagumkan. Contoh, kita punya banyak kekuatan. Coba kita pikir 5 indera. Mata, hidung, mulut, atau lidah, telinga, kulit. Itu kan luar biasa. Ya kan? Nah, kalau harusnya memelihara tubuh dengan rajin olahraga, melindungi diri, pakai helm kalau naik kendaraan. Ya, bukan nggak ada polisi. Takutnya mah jangan sama polisi, tapi takutlah kepada aturan. Terus kalau pakai mobil sabuk pengamannya. Hindari narkoba. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jauhi seks bebas. Dia kok udah boleh Bu, asik banget, romantis. Aduh, tolong ya bedakan romantis sama pakai akal sehat. Ya, maukah kalau masa senang-senang hamil, iya amit-amit cabang bayi ya. Terus nanti nih, Bu Yuni akan berikan video tentang bahaya pornografi pada anak. Ya, hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Semangat selalu.